Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 6 di subtema 4 penghematan energi. Di pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar menghemat penggunaan listrik. Ini ada di halaman 151 sampai dengan 154 ya. Yuk dukung terus channel Karina dengan mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Boleh juga kok di kolom komentar adik-adik tuliskan asal sekolah dan dari kota mana. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama, setelah membaca, adik-adik dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, adik-adik dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik. Dibuka bukunya, ini ada di halaman 151 ya. Penghematan energi. Menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya adalah dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalnya menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Nah adik-adik, kita lihat ada bacaan dengan judul menghemat penggunaan listrik. Kita baca dulu ya. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah adik-adik, kita sudah lihat bacaannya. Kita sekarang diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ya. Nah ini sudah Karina tuliskan, tapi seperti biasa kita harus mencari di teks dulu. Jawabannya ada di letaknya ada di mana. Yang pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Kita lihat di sini adik-adik, kita lihat di rumah Dayu ada apa saja yang bisa menghemat energi. Nah di sini kalau kita lihat Dayu banyak tanaman di halaman rumahnya ya. Kemudian di sini di rumah Dayu juga banyak pepohonan ya, pepohonan yang subur dan rimbun ya. Nah pepohonan itu membuat udara di sekitarnya jadi bersih adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat di sini itu yang pertama. Jadi rumah Dayu memiliki pepohonan yang subur dan rimbun sehingga udara menjadi bersih dan dan sebagai pendingin ruangan alami. Nah, kemudian di sini Karina hapus dulu ya. Nah, kemudian berikutnya masih ada lagi adik-adik.
Jadi jendela dan lubang udara di rumah Dayu juga ada banyak. Nah, jendela dan lubang udara ini sebagai masuknya udara adik-adik. Jadi tadi kan banyak pepohonan ya di rumah Dayu. Jadi udaranya sejuk. Nah, udara sejuk ini perlu masuk ke dalam rumah supaya sirkulasinya juga bagus dan udara di dalam rumah pun menjadi sejuk. Ya, jadi yang pertama sebagai pendingin ruangan alami, lalu jendela dan lubang udara yang banyak ini bisa menjadi penerangan di siang hari. Jadi tidak perlu lampu. Nah, kemudian yang kedua, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Nah, ini adik-adik coba lihat, kalau menghemat energi ya, kalau menghemat energi maka biaya listrik menjadi murah ya. Berarti biaya listrik menjadi murah serta pastinya menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Coba adik-adik lihat di subtema 3 ada pelajaran tentang menghemat bahan bakar, ini juga termasuk dalam mengurangi bahan bakar fosil ya. Nah, kemudian yang nomor 3, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Nah, kalau kita lihat di keterangan di sini adik-adik yang tadi, kan di sini pepohonan ini bisa membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Ya, jadi nih lihat, udaranya juga menjadi sejuk. Ya, jadi jawabannya adalah pohon dapat membuat udara menjadi bersih. Angin yang masuk ke dalam rumah melalui jendela menjadi sejuk. Jadi kita tidak memerlukan kipas angin ataupun penyejuk ruangan. Nah, itu dia jawabannya adik-adik ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita sudah selesai menjawab 3 soal ya. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.